Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat quiz dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Pertama-tama, seperti biasa, silahkan dibuka browsernya. Kita googling Quizizz. Sudah ada Quizizz. Ini akan tampil seperti ini. Kita masuk. Kalau belum punya akun, silahkan sign up. Kalau saya sudah, tinggal sign in. Ini paling mudah untuk sign innya karena dia hanya menggunakan alamat email saja, atau di sini menggunakan email yang kita punya di Google. Saya pakai email saya, email kantor. Nah, tampilannya akan seperti ini. Quizizz, search, create, join game, ada notifikasi buat saya. Kalau buat guru, ini bisa digunakan untuk ujian ulangan harian bisa, bahkan ulangan tengah semester juga bisa. Ini banyak, lebih lengkap, cukup lengkap dan cukup ringan. Kita akan coba bagaimana cara membuat soal atau pertanyaan. Memang akan lebih mudah kalau menggunakan soalnya pilihan ganda. Kita akan coba di sini. Ini soalnya tentang Merdeka Belajar. Contoh saja ya. Ini masuk kategori more saja. Other ya. Atau social science. Next. Ini langsung ke soal. Soalnya sudah sudah disiapkan sama dia, apakah ada tulisannya checkbox, polling, fill the blank, isilah gitu kan, atau terbuka tertutup, atau multiple choice. Ini yang paling mudah adalah dengan multiple choice gitu kan. Contohnya kita akan buat adalah teknologi apa yang bisa digunakan pelajaran jarak jauh. Contoh aja ya, misalnya adalah dengan aplikasi Google Classroom. Terus ini yang asal aja. Oke. Nanti di sebelah kirinya ada tanda checklist seperti ini. Nah, ini mana jawabannya betul? Kalau jawaban betul adalah yang ini. Nah, ini orang yang menjawab salah itu akan dikasih tahu bahwa yang jawaban yang benar ini. Atau siswa kita yang jawab salah, dia akan tahu, oh ternyata jawaban gue salah. Tapi yang betul dia akan tanda checklist. Ini contoh saja. Setelah itu ini ada teks standarnya, ada berapa detik kita mau bikin. Misalnya kita cek berapa detik, ada 5 detik paling cepat. Setelah itu 10 detik, 20 detik, 30 detik gitu ya, sampai dengan 5 menit. Kalau ternyata ini soalnya adalah soal berhitung atau matematika, fisika, kimia, biologi. Tapi kalau soalnya soal sosial, ini disesuaikan saja. Biasanya dia akan berapa detik, berapa menit lamanya. Tapi kalau untuk kuis cepat, nah ini bisa per 20 detik, itu bisa tuh per 30 detik pertanyaan ini dibikin gitu kan. Untuk penilaian cepat gitu kan. Jadi guru bisa melakukan penilaian cepat dengan menggunakan Quizizz ini, dan ini bisa langsung live secara langsung gitu kan. Dan Quizizz ini balik lagi, linknya, hasil akhirnya linknya berupa link itu bisa dikaitkan dengan Google Classroom. Jadi di Google Classroom LMS-nya itu akan lengkap sekali ketika Bapak dan Ibu memasukkan PPT, terus video, terus ada terakhir ini kuisnya gitu. Ini CBT-nya.
komputer based test, jadi menggunakan Quizzes. Mungkin rekomendasi dari kami ini yang paling mudah untuk dipelajari. Sebetulnya Google Form pun ada, Google Form bisa digunakan juga sama ringannya, bahkan lebih ringan sebetulnya dari Quizzes gitu kan. Dia tinggal link masuk, gunakan Google Form. Mungkin untuk pembahasan Google Form nanti akan di sesi berikutnya. Saat ini kita akan masuk ke Quizzes. Oke, ini setelah satu soalnya seperti ini, kita save. Dia akan tampil seperti ini. Ya, tinggal kalau ibu bapak mau menambahkan lagi soal, silahkan klik new question. Nah, question kedua bisa seperti ini. Contohnya ini asinkronus. Oke, typo bisa misalnya ini soal ini jawabannya salah sebetulnya ya. Terus oke, Microsoft Oke, ini saja jawaban yang benernya adalah ini. Sebetulnya Microsoft juga punya LMS namanya Microsoft Teams, ada Edmodo juga. Nah, ini ada 2 soal, ini bisa sampai dengan 30 soal. Nah, tapi biasanya yang saya gunakan untuk penilaian cepat 10 soal sampai dengan 15 soal sudah cukup. Kalau sudah selesai, tulis done, dia akan minta ada fotonya atau gambarnya. Kalau pelajarannya misalnya geografi, bisa ngomong gambar bumi atau apa. Kalau pelajarannya sosiologi tentang manusia, interaksi gitu kan. Atau ekonomi, gambar keuangan. Nah, ini bisa disesuaikan. Nah, di sini ada bahasanya, kita bisa masukkan bahasa kita, Indonesia. Kita cari Indonesia. Indonesia jarang ketemu di sini. Indo, ada juga Ido ya. Ya, dan Indonesia ketemu. Nah, ini grade-nya dia akan minta nih grade-nya dari kelas berapa. Karena saya mengajar kelas 10. Sorry, usia nih ya, usia 12 tahun ke atas. Public visible, kalau mau bisa orang lain bisa lihat, orang lain bisa ikutan, monggo. Kita save. Nah, kita sudah punya nih satu, namanya Merdeka Belajar. Kalau teman-teman di sini mau sebentar, sudah diingatkan, punya habis. Oke, kalau teman-teman mau ini melihat nih latihannya gitu kan. Nah, latihannya, tampilannya akan seperti ini. Play. Tampilannya akan seperti ini. Ini mengundang beberapa teman untuk ikut gabung Merdeka Belajar. 2 pertanyaan, start. Ini menunggu beberapa orang yang mau join. Ini online. Oke, sudah mulai. Pertanyaan pertama keluar. Nah, LMS apa yang bisa digunakan pembelajaran asinkronus? Nah, kita lihat. Oke. Ini akan terlihat siapa saja yang sudah bisa menjawab. Ini ada saya juara keempat. Oh, ada lawannya nih, pendidikannya. Oke. Oh, sayang sekali. Wah, all done, game ended. Kita lihat hasilnya. Nah, saya juara pertama ternyata, bisa yang bikin. Ranking 1 dari 23 orang. Jawabannya 2. Ini ada hasilnya. Di sini ada performa status, benar 2, salah 00, rata-rata waktu yang saya gunakan 5 detik. Nah, ini pertanyaannya. Ini kalau dimainkan dengan siswa itu akan seru. Mereka akan berkompetisi. Apalagi di situ misalnya kan, makanya soalnya lumayan ya, 10 atau 15. Nah, itu soalnya banyak. Jadi ketika kita bermain itu terlihat siapa yang benar gitu kan.
jawaban yang paling cepat poinnya cukup paling besar. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Nanti berikutnya memang harus mengeksplor lagi. Ini ada reportnya, my library, banyak pilihan-pilihannya. Ini searchnya Merdeka Belajar, tadi sudah ada. Yang Merdeka Belajar ternyata banyak ya yang sudah memainkannya gitu kan. Ini beberapa Merdeka Belajar juga sudah ada reportnya tadi. Total playernya cuma 2. Classes ini ada beberapa yang belum banyak ini connectnya bisa sampai Google Classroom. Ini yang menarik dari Quizzes sebetulnya. Jadi LMS Google-nya bisa digunakan optimal gitu kan untuk tes dan sebagainya, dan ini lebih interaktif daripada Google Form yang ujiannya monoton gitu ya. Even tidak semua orang suka dengan tidak semua siswa kita juga suka dengan musik yang hingar-bingar dan kompetisi yang kencang gitu yang terlalu ketat ya. Baiklah Bapak dan Ibu, berikutnya bisa silahkan mengeksplor isinya Quizzes ini. Terima kasih sudah bergabung dengan saya dan mau berbagi dengan saya di sini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Jika ada pertanyaan bisa diajukan pertanyaan di bawah. Insya Allah saya akan coba jawab dan menggali lebih dalam tentang Quizzes ini untuk Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.